Oke teman-teman, langsung kita mulai. Di part 3 ini langsung saya lanjut ke soal nomor 21. Dalam mengembangkan kisi-kisi pada tes uraian, perlu memperhatikan beberapa faktor. Faktor-faktor yang tidak perlu diperhatikan dalam pengembangan kisi-kisi tes uraian adalah titik-titik. Jadi faktor yang tidak perlu diperhatikan. Kita lihat pilihan jawabannya. Yang A, kesesuaian materi. Jelas ini harus kita perhatikan ya, karena kita membuat kisi-kisi tes itu harus sesuai dengan materi yang kita ajarkan. Kemudian penentuan indikator. Ini bisa jadi kita simpan dulu. Yang C, penentuan alokasi waktu. Ya, ini harus kita perhatikan juga. Jadi ketika kita membuat soal, kita harus berpedoman pada alokasi waktu salah satunya. Jangan sampai kita memberikan banyak soal tetapi alokasi waktunya sedikit sehingga nanti siswa tidak selesai mengerjakan. Jadi alokasi waktu ini menjadi salah satu hal yang perlu kita perhatikan ketika mengembangkan kisi-kisi tes uraian. Dan yang D, pendistribusian butir soal, ini juga perlu kita perhatikan. Mengapa? Misalnya kita akan melakukan tes itu meliputi 3 KD yang akan kita teskan. Nah, berarti kisi-kisinya itu harus merata di 3 KD tersebut, sehingga pendistribusian butir soal juga perlu kita perhatikan. Dan yang E, penentuan pokok bahasan, ini juga perlu kita perhatikan. Mengapa? Supaya pokok bahasan yang kita angkat di kisi-kisi itu sesuai dengan pokok bahasan di materi yang kita ajarkan sebelumnya. Berarti yang tidak perlu diperhatikan adalah B, penentuan indikator. Mengapa demikian? Karena indikator ini sudah kita buat sebelumnya ketika kita membuat RPP. Sehingga ketika kita mengadakan evaluasi, ketika kita mengembangkan kisi-kisi tes, kita tinggal merujuk pada indikator di RPP yang sudah kita buat sebelumnya. Begitu ya teman-teman. Lanjut ke soal nomor 22. Dalam penilaian bentuk tes terdapat 2 jenis penilaian, yaitu tes formatif dan tes sumatif. Perbedaan kedua jenis tes tersebut adalah titik-titik. Sebelumnya teman-teman harus tahu dulu apa itu tes formatif, apa itu tes sumatif. Kita lihat penjelasannya. Tes formatif yaitu suatu bentuk tes yang dilakukan selama berlangsungnya program dan kegiatan pembelajaran. Tujuan tes formatif adalah mengetahui keberhasilan dan kegagalan proses pembelajaran. Dengan demikian, tes ini digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan proses pembelajaran. Ingat, kata kuncinya adalah selama berlangsungnya program dan kegiatan pembelajaran. Jadi contoh dari tes formatif ini adalah ulangan harian. Kemudian yang tes sumatif yaitu bentuk pelaksanaan tes yang dilakukan pada waktu berakhirnya suatu program kegiatan pembelajaran. Tes ini disebut juga tes akhir semester atau tes akhir tahun, atau yang kita kenal dengan PAS atau PAT, itu ya. Jadi tes sumatif ini dilakukan pada waktu berakhirnya suatu program. Nah, kita kembali ke soal. Perbedaan dari tes formatif dan tes sumatif. Ingat, tadi tes formatif itu adalah tes ulangan harian, contohnya, dan tes sumatif adalah PAS atau PAT. Berarti perbedaannya terletak pada yang pertama tentu adalah waktu pelaksanaan, ya. Karena yang pertama, yang tes formatif itu dilaksanakan ketika program pembelajaran berlangsung atau proses pembelajaran berlangsung. Sedangkan tes sumatif dilakukan di akhir semester biasanya. Jadi ini waktu betul ya. Ini waktu juga betul. Sekarang kita lihat yang A, cakupan materi dan bentuk soal. Cakupan materi betul ya, merupakan perbedaan karena tes formatif cakupan materinya lebih sempit sesuai dengan KD yang kita ajarkan pada proses pembelajaran tersebut. Sedangkan tes sumatif itu cakupan materinya lebih luas karena menyangkut materi dalam satu semester. Namun yang bentuk soal ini salah ya, karena
bentuk soalnya itu bisa saja sama antara tes formatif dan tes sumatif. Berarti kita coret ya bentuk soal ini. Kita cari pilihan lain yang pasti salah juga. Ini yang B ya, karena ada bentuk soal, ini juga salah. Yang C ada bentuk soal juga, berarti ini juga salah. Jadi kemungkinan tinggal yang D dan E. Kita lihat perbedaan D dan E terletak pada cakupan materi dan kondisi peserta. Nah, kondisi peserta didik tentu bukanlah perbedaan tes formatif dan tes sumatif, karena kondisinya sama ya, peserta didiknya juga sama. Jadi salah. Yang betul adalah yang D, cakupan materi dan waktu pelaksanaan. Jadi saya ulangi, cakupan materi di tes formatif itu lebih sedikit di ulangan harian, lebih sedikit begitu ya. Kemudian untuk tes sumatif atau di PAS atau PAT itu cakupan materinya lebih luas. Dan waktu pelaksanaannya kalau tes formatif itu di tengah-tengah kegiatan pembelajaran, sedangkan tes sumatif di akhir semester. Begitu. Kita lanjutkan ke soal nomor 23. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan peserta didik dalam menggunakan mikroskop ketika percobaan di laboratorium. Jenis penilaian yang dapat dipilih oleh guru adalah penilaian titik-titik. Jadi seorang guru ini ingin mengetahui kemampuan peserta didik dalam menggunakan mikroskop. Kita lihat kalau penilaian diri jelas salah karena ini bukan penilaian sikap ya. Menggunakan mikroskop bukan merupakan penilaian sikap. Jadi kalau penilaian diri jelas salah. Penilaian kinerja bisa jadi. Penilaian proyek salah. Mengapa? Karena penilaian proyek itu dilakukan dalam proses atau waktu tertentu dan juga ada perencanaan, pelaksanaan, serta pembuatan laporan. Jadi tidak masuk. Dan portofolio ini juga salah karena portofolio itu merupakan kumpulan hasil karya siswa. Dan yang E, penilaian terbuka itu juga salah. Terbuka itu maksudnya adalah kriteria penilaian, kemudian acuan penilaian itu diketahui oleh pihak yang bersangkutan atau diketahui oleh siswa. Jadi di soal 23 ini yang betul adalah penilaian kinerja. Nah, ini penjelasannya. Jadi penilaian kinerja itu merupakan bentuk penilaian yang menuntut peserta didik mempraktekkan dan mengaplikasikan pengetahuan yang sudah dipelajari ke dalam berbagai macam konteks sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Jadi tadi siswa diminta untuk mempraktekkan menggunakan mikroskop. Jadi ini masuk di penilaian kinerja. Lanjut soal nomor berikutnya. Ya, ini masih terkait dengan soal sebelumnya ya. Jadi selain kinerja ada penilaian praktik, produk, proyek, portofolio, dan penilaian dengan teknik lain. Teman-teman bisa baca sendiri. Ini yang terkait dengan penilaian keterampilan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 24. Penyusunan butir soal pada tes pilihan ganda perlu memperhatikan beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain kecuali. Jadi yang perlu diperhatikan dalam penyusunan tes pilihan ganda kecuali. Kita lihat yang A. Soal harus sesuai dengan indikator, jelas. Ya. Harus diperhatikan. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas. Ya. Dan pilihan jawaban harus homogen dan logis. Ya. Panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama. Ya. Dan E, butir tes bergantung pada jawaban sebelumnya. Nah, ini yang salah ya. Karena apa? Ya, kita lihat. Ini dia faktor-faktor yang perlu diperhatikan ketika menyusun butir soal pilihan ganda. Yang pertama, soal harus sesuai indikator. Yang kedua, pokok soal harus dirumuskan secara jelas. Yang ketiga, pilihan jawaban harus homogen dan logis. Yang keempat, setiap soal hanya memiliki satu jawaban benar. Yang kelima, panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama. Yang keenam, butir tes tidak bergantung pada jawaban sebelumnya. Gitu ya. Jadi ini yang E, butir tes bergantung pada jawaban sebelumnya berarti tidak sesuai. Jadi yang E. Nah, ini adalah contoh soal yang tidak homogen dan tidak logis. Contohnya ya teman-teman, sebuah pensil dimasukkan ke dalam gelas berisi air,
maka pensil terlihat patah. Hal ini terjadi karena adanya peristiwa titik-titik. Manakah soal yang pilihan jawaban yang tidak homogen? Ya, ini semua cahaya. Sedangkan ini penguapan air, jadi ini tidak homogen. Nah, ini adalah contoh soal yang tidak homogen dan tidak logis. Ini contoh dari ini ya, butir faktor yang harus diperlukan di faktor yang ketiga. Ini contohnya. Begitu. Lanjut ke soal nomor 25. Dalam menilai kinerja peserta didik, Pak Dudi selalu membuat rubrik penilaian yang berisi kriteria yang mencerminkan kompetensi yang akan dinilai. Hal ini berarti Pak Dudi menerapkan prinsip penilaian titik-titik. Kita lihat pilihan jawabannya. Yang pertama terbuka, itu bukan ya, karena yang dimaksud terbuka ini adalah siswa tahu kriteria penilaian seperti apa, berarti bukan. Kemudian akuntabel, ini juga bukan. Akuntabel itu maksudnya adalah bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian sistematis, ini juga bukan. Menyeluruh, itu juga bukan. Yang betul adalah yang E. Ya, ini kata kuncinya, berisi kriteria. Oke, berarti jawabannya yang E. Lanjut ke soal nomor 26. Dalam mengerjakan ulangan harian, banyak peserta didik yang mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru. Setelah ditelusuri, kesulitan tersebut disebabkan materi dalam soal sebagian belum diajarkan kepada peserta didik, karena materi tersebut akan diberikan pada pertemuan berikutnya. Dalam hal ini, guru menyusun soal harus sesuai dengan aspek titik-titik. Yang A, soal harus sesuai dengan indikator. Ya, bisa jadi. Yang B, pilihan jawabannya harus homogen dan logis, tidak terkait dengan soalnya ya ini ya. Dan yang C, pokok soal harus diperhatikan secara jelas, sudah tidak terkait dengan ini. Panjang rumusan pilihan relatif sama juga bukan. Butir tes tidak bergantung pada jawaban sebelumnya. Ya, jadi ini yang paling betul adalah yang A. Mengapa? Karena ini kata kuncinya di sini. Materi dalam soal belum diajarkan. Berarti ini guru tersebut menyusun soalnya belum sesuai dengan indikator materi yang diajarkan. Ya, jadi untuk menyusun soal itu guru harus menyesuaikan dengan indikator. Jadi pada poin soal ini kaitannya adalah dengan yang A. Dan kita lanjut nomor 27. Dalam merancang evaluasi pembelajaran, guru mengacu pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan sebelumnya pada RPP. Evaluasi tersebut bertujuan untuk menentukan hasil belajar peserta didik. Jenis evaluasi yang tepat untuk dipilih guru adalah evaluasi titik-titik. Ini tadi di soal sebelumnya sudah ya. Jadi yang bertujuan menentukan hasil belajar. Nih kata kuncinya, berarti nomor 27 ini jawabannya adalah tes sumatif ya. Tadi di awal sudah ada sedikit tentang soal ini. Ini saya lengkapi dengan penjelasan berikutnya, yaitu tentang tujuan berbagai evaluasi. Bisa teman-teman simak. Yang pertama, evaluasi sumatif, yaitu untuk menentukan angka kemajuan hasil belajar peserta didik. Evaluasi penempatan untuk menentukan peserta didik dalam situasi pembelajaran yang serasi. Evaluasi diagnostik membantu peserta didik mengatasi kesulitan-kesulitan belajar yang mereka hadapi. Dan evaluasi formatif untuk memperbaiki proses pembelajaran. Nah, pada soal ini tadi yang diminta adalah yang bertujuan untuk menentukan hasil belajar peserta didik. Jadi yang ini ya teman-teman, jadi pilihannya adalah evaluasi sumatif yang B. Kita lanjut ke soal nomor 28. Pak Dion adalah seorang guru IPA. Hari ini dia ingin menilai kemampuan siswa dalam membuat rangkaian listrik paralel. Selain hasil rangkaian listrik yang dinilai, Pak Dion juga akan menilai proses ketika merangkai alat dan bahan yang digunakan, kesesuaian terhadap langkah, dan juga sikap siswa dalam menjelaskan proses dan hasilnya.
Dalam hal ini, Pak Dion telah menerapkan prinsip penilaian titik-titik. Jadi Pak Dion ini dia menilai tidak hanya hasilnya, tapi juga menilai proses, juga menilai alat dan bahan yang digunakan, juga menilai kesesuaian langkah, dan juga menilai sikap. Berarti bisa dikatakan Pak Dion ini menerapkan prinsip penilaian D, menyeluruh, karena semua aspek dinilai. Ya. Jadi ini adalah prinsip penilaian yang berkaitan dengan soal tadi ya, ada sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka. Nah, ini yang saya lingkari, ini berkaitan dengan jawaban soal baru saja. Jadi menyeluruh itu berarti mencakup semua aspek kompetensi. Jadi di soal ini tadi ada penilaian hasil, proses, alat dan bahan yang digunakan, dan juga sikap. Berarti masuk ke prinsip penilaian menyeluruh. Untuk prinsip penilaian yang lain, teman-teman bisa membaca sendiri atau kalau perlu bisa di screenshot supaya teman-teman lebih mudah untuk belajarnya ya. Ini prinsip penilaian yang lain. Ada 9. Sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria, dan juga akuntabel. Oke, sudah di screenshot atau mungkin bisa juga di pause lalu dicatat, begitu ya teman-teman. Karena prinsip penilaian ini lumayan sering muncul di tryout yang diadakan oleh di SIM PKB, begitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 29. Bu Yanti ingin melakukan penilaian terhadap tugas-tugas peserta didik dengan penilaian portofolio. Langkah yang perlu dilakukan Bu Yanti dalam melakukan penilaian portofolio adalah titik-titik. Kata kuncinya ada pada portofolio. Kita lihat, memberikan tugas kepada peserta didik, bukan. Memberikan penilaian terhadap tugas-tugas peserta didik dan membagikannya juga bukan. Mengumpulkan lembaran-lembaran hasil tes harian, ini juga bukan ya. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil ulangan tiap peserta didik untuk melihat kesulitan, ini juga bukan. Yang E, mengumpulkan hasil kerja masing-masing peserta didik yang telah diberikan masukan oleh guru dan rekan peserta didik dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. Ya, yang paling tepat adalah yang E. Jadi portofolio itu merupakan kumpulan karya siswa untuk mendeskripsikan capaian kompetensi keterampilan dalam satu semester. Berarti kalau merujuk pada soal tadi, maka yang betul adalah yang E, yaitu Bu Yanti perlu mengumpulkan hasil kerja peserta didik yang telah diberikan masukan baik oleh guru maupun oleh rekan peserta didik dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. Jadi portofolio itu merupakan kumpulan hasil karya atau hasil belajar peserta didik dalam satu waktu tertentu, dijadikan satu, begitu ya. Jadi yang paling tepat adalah yang E. Kemudian soal terakhir nomor 30, Pak Dino ingin melakukan penilaian terhadap perilaku peserta didik saat pembelajaran berlangsung. Instrumen yang perlu digunakan oleh Pak Dino adalah titik-titik. Jadi ini adalah perilaku ya yang akan dinilai. Jadi untuk tes tulis tentu tidak sesuai, kuesioner juga tidak sesuai, tes hasil belajar tidak sesuai, pedoman observasi ya ini yang sesuai, dan yang E pedoman wawancara juga tidak sesuai. Jadi untuk menilai perilaku peserta didik saat pembelajaran berlangsung, guru bisa menggunakan penilaian sikap yang berpedoman pada observasi. Jadi instrumennya yang perlu disiapkan adalah pedoman observasi. Begitu teman-teman untuk pembahasan soal kompetensi teknis materi penilaian part 3 ini. Masih ada part-part selanjutnya untuk penilaian, karena untuk materi penilaian ini memang banyak sekali modifikasi soalnya. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe supaya teman-teman tidak tertinggal video-video part selanjutnya.